Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Kizak Dani Azahra. Nah, sekarang kita masuk ke materi Cusco Routing yang ketiga, yaitu NAT. Ayo kita simak videonya. Halo semuanya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation. Yuk langsung aja kita ke pengertiannya. Nah, NAT adalah protokol pada router yang berfungsi menerjemahkan IP private dari jaringan lokal yang menjadi publik, agar perangkat bisa mengakses internet. Nah, NAT ini sangat penting karena jaringan internet global tidak mengenal IP private, sehingga router menggunakan NAT sebagai jembatan penengah untuk menerjemahkan data paket yang keluar dan masuk jaringan internal. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis NAT. Nah, NAT ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada full CONAT atau one-to-one NAT. Adalah jenis NAT yang paling terbuka. Nah, jadi semua koneksi dari dalam keluar itu diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Jadi, paket dari host manapun itu yang ada di luar bisa masuk ke dalam alamat publik tanpa batasan. Lalu yang berikutnya ada restrict CONAT. Nah, yang jenis ini itu lebih aman daripada full con karena NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal dan portnya boleh berbeda. Nah, yang ketiga itu ada port restrict CONAT. Ini tuh sama kayak restrict yang sebelumnya, yang restrict CONAT, tapi bedanya ini NAT yang ini tuh membatasi nomor port sumber luar. Jadi, NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, lalu yang terakhir ada symmetric NAT. Ini adalah jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Di sini setiap koneksi ke tujuan berbeda, maksudnya IP atau port luar yang berbeda itu akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap dan setiap arah punya pasangannya tersendiri. Yang berikutnya ada tipe NAT. NAT terbagi menjadi 2 jenis, yaitu statis dan dinamis atau statik dan dinamik. Nah, yang tipe statis itu pemetaan IP dilakukan secara manual satu per satu. Satu IP lokal dipetakan secara tetap ke satu IP global. Jika alamat IP-nya belum terdaftar di tabel NAT router, maka pertukaran data tidak bisa jalan. Lalu yang berikutnya ada tipe dinamis. Bekerja secara dinamis, nah jadi si NAT ini tuh bekerja otomatis menggunakan logika pengaturan beban atau balancing. Nah, ini yang paling sering dipakai adalah sistem NAT overload. Jadi sistem ini itu menghemat IP publik dari ISP. Banyak IP private di lab ataupun di kantor itu bisa bersamaan memakai internet hanya dengan satu IP publik lewat metode port multiplexing. Nah, yang berikutnya kita langsung aja coba praktek di Cisco Packet Tracer. Nah, yang harus kita siapin yang pertama itu ada 2 buah router, 1, 2. Nah, yang berikutnya ada 1 switch. Nah, yang berikutnya kita butuh 3 buah PC. Dan juga 3 buah server. Kalau udah, kita hubungin menggunakan kabel. Nah, dari yang sebelumnya, ini kita nonaktifin dulu router 1, kita matiin, terus ini portnya kita hapus 2, lalu kita masukkan port yang CFE dua-duanya. Kalau udah, kita nyalain lagi routernya.
Nah, baru kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, kalau udah, kita buka servernya buat kasih IP. Kita ke desktop, IP config, lalu kita masukkan IP-nya buat yang ini 192.168.1.2. Nah, untuk gateway-nya 192.168.1.1. Kalau udah, kita ke server 1. Kita masukin IP-nya 150.150.150.2. 150.150.150.1. Kalau udah, kita ke server 3. Lakuin hal yang sama. Ini buat IP-nya 160.160.160.2. 160.160.160.1. Nah, kalau udah, kita masuk ke router 1. Kita ke config, lalu interface F0/0. Kita on-kan dulu, lalu kita masukin IP gateway-nya tadi 192.168.1.1. Lalu buat fast ethernet 1 kita nyalain 150.150.150.1. Terus kita ke FA/2 160.1. Kita ke FA/3. Ini kita on-kan juga. Bikin IP-nya itu 10.10.10.1. Ini buat IP-nya, buat subnet masknya kita ganti 255.2. Kalau udah, kita masuk ke router 0. Kita masukin IP-nya 10.10.10.2. Lalu subnet masknya kita ganti. Lalu kita ke FA/1. Di sini kita setting 20.20.20.1. Biasa subnet masknya kita ganti. Nah, kita on kan. Nah, setelah itu kita langsung hubungkan dari router ke switch menggunakan kabel straight. Nah, lalu kita hubungkan juga dari PC ke switch.
Nah, kalau udah kita buka PC 0. Kita ke desktop, kita masukin IP-nya di sini 20.20.20.2. Subnet masknya kita ganti. Nah, ini gateway-nya 20.20.20.1. Lalu kita ke PC 1. Nah, ini udah, kita langsung aja buka router 0, tab CLI. Ini kita exit dulu. Nah, di sini kita mulai mengkonfig. Di sini kita ketik IP NAT full internet lalu kita masukin 10.10.10.10 4 kali, lalu 10.10.10.20, lalu kita masukin netmask 255.255.255.0. Kalau udah, kita masuk lagi. Kita masukin syntax access list, access thread list, 1 permit, 20.20.20.0 0.0.0.255. Nah, lalu kita kasih lagi syntax IP not inside search list. Jadi kita masukin yang list ini ke IP ini. IP search list 1 full internet, enter. Nah, lalu kita masuk lagi ke ini buat yang komen yang keluarnya itu interface fa0/0. Lalu kita ketik if IP not outside. Oke, kalau udah kita exit. Kita ke interface fa1/0. IP not, tadi kan outside buat luarnya, sekarang inside. Enter. Kalau udah, kita exit aja. Ini kita bisa close. Sekarang kita mau coba
tes apakah sudah berhasil. Kita buka PC0, buka command prompt, lalu kita ketik ping. Kita ping ke IP gateway dulu, yaitu 20.20.20.1. Hasil dari play alias sudah berhasil. Sekarang kita coba ngeping ke router 10.10.10.1. Nih, kalau yang pertama itu pasti RTO ya. Tuh, ini RTO karena baru pertama. Tapi pas yang kedua biasanya langsung berhasil. Kita coba sekali lagi. Nah, hasilnya replay. Sekarang kita coba ping ke server 192.168.1.2. Replay tapi destination hostnya unreachable. Coba kalau ke server yang 2. Sama ya. Oke, sekian aja buat materi kali ini. Makasih udah nonton dan maaf kalau ada penjelasan yang kurang dimengerti.